Halo teman-teman, balik lagi di tutorial Airline Manager. Kali ini aku dapat pertanyaan, gimana caranya ngitung atau satu rute tuh butuh berapa pesawat ya, eh, pesawat apa yang bagus, gitu kan. Untuk pemula, kayaknya pertanyaan itu masih belum cocok ya, karena kalau baru main biasanya penumpangnya itu masih sedikit, pesawatnya juga belum banyak ya, belum banyak yang tersedia gitu. Kalau kita beli pesawat, akuisisi pesawat itu rata-rata yang sudah terbuka tuh pesawat-pesawat jadul, pesawat-pesawat lama gitu. Nah seperti ini pesawat-pesawat klasik yang mungkin sekarang udah nggak terbang kali, karena ini setauku ini di di bawah 2000, tahun 2000 ke atas lah, ke atas atau pokoknya tahun 90-an lah, 90, 80, 70 tuh masih ada nih pesawat-pesawat yang dijual di sini, tapi sebenarnya udah nggak terbang. Nah, buat pemain baru, buat bermain baru, kalau misalnya kalian belum sempat, bang males riset, bang riset lama bang, ya udah manfaatin dulu aja yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari, kalau saranku sih jarak jauh ya. Eh, aku lebih prefer jarak jauh, tapi ada juga yang prefer jarak dekat dan jarak menengah. Kalau aku lebih suka jarak jauh karena kalau jarak jauh itu bisa lebih besar pendapatannya. Nah, kalau misalnya kalian mau beli pesawat, bang urutan kursinya gimana bang? Urutan kursinya gimana? Eh, Sebelum kalian tahu karakteristik hub, karena hub itu atau bandara yang kalian punya itu punya tipikal atau karakteristik tipikal ya, mungkin sama lah ya. Katakanlah Indonesia kan mungkin negara yang berkembang, bukan mungkin ya, Indonesia kan negara yang berkembang, jadi beda gitu sama negara-negara yang udah maju kayak di Eropa, Jerman, Inggris, Perancis gitu kan, atau Amerika, dimana orang-orang sudah, perekonomian itu sudah maju gitu, punya duit banyak. Jadi mereka kalau misalnya terbang lebih memilih naik kelas satu nih atau kelas bisnis. Jadi penumpang untuk negara-negara maju tuh rata-rata eh, peminat kelas bisnis kelas satunya tuh banyak. Sedangkan kalau untuk negara yang berkembang itu kelas satu kelas bisnisnya tuh sedikit orang yang mau naiknya. Jadi ya kalau kalian mau bikin setting konfigurasi bangku ya, kalau masih negara berkembang, maksimalin aja dulu bangku ekonominya gitu kan. Nah seperti ini kasih maksimal aja dulu nih, kasih mentok nih. Nah aku kan kebetulan di Turki. Turki ya lumayan lah ya, sedikit. Turki ya berkembang gitu kan, apa udah maju lah. Jadi kali ini aku sedikit banyakin, tapi nggak terlalu banyak ya, segini aja ya, 15. Nah segini dulu aja, oke. Ya segini dulu aja. Jangan lupa kasih nama. Jadi untuk pertanyaan satu rute tuh berapa pesawat ya bang, sebenarnya bisa dihitung, bisa, cuman ya kali ini nggak perlu ngitung lah ya, karena menurutku ngabisin waktu gitu. Karena kita juga harus tahu nanti rutenya itu penumpangnya berapa, baru beli pesawat. Atau bisa juga beli pesawat baru ngitung, oh demandnya berapa. Kalian tahu demand gak sih? Nah demand itu kalau kalian punya rute kayak gini nih, manajemen jaringan. Nah aku punya bandara di Istanbul ya. Nah demand itu
Hmm, yang angka ini nih, yang angka 200, lihat yang paling atas ya, Phoenix ya. Jadi di Phoenix itu ada angka, kita pilih Phoenix. Nah, di sini ada permintaan ya, permintaan sama demand sama ya. Kalau demand bahasa Inggris, permintaan bahasa Indonesia. Jadi dalam satu hari itu masih ada 202 orang ekonomi dan bisnis 174, 171, kargo 23. Nah, ini kalau misalnya kita punya pesawat, katakanlah punya pesawat yang kursinya 100 untuk ekonomi. Nah, permintaan per hari itu terhitung pulang pergi ya. Ini kan dari bandara yang paling kiri kan bandara Istanbul ke bandara Phoenix ini, Sky Harbor Phoenix. Nah, permintaan per hari itu artinya dalam satu hari masih ada 200 orang ekonomi yang belum kita angkut gitu. 200 orang itu ya eh, orang yang pulang pergi gitu. Katakanlah tadi kita punya pesawat yang kursinya ada 100. Berarti kalau misalnya kita buat rute ini, kita kosongin aja deh satu pesawat deh. Kebetulan tadi masih ada pesawat yang baru ya, pesawat yang baru. Eh, pesawat yang baru aku beli, cuma belum belum datang. Jadi kita korbankan. Nah, seperti ini kita korbankan jadwal ini, nggak apa-apa, hapus semua jadwal. Oke, katakan aku punya pesawat baru. Nah, kalau aku kan tadi kan 200, inget kan 200 ya. Ini pesawat aku jadwalnya aku hapus nih. Tuh, bertambah kan penumpangnya, yang tadinya 200 sekarang 628. Berarti artinya apa? Ada 628 penumpang ekonomi yang belum diangkut. Contoh, kita mau jadwalkan pesawat untuk yang rute Istanbul ke Phoenix. Kalian coba pilih aja nih, geser-geser nih. Nah, akan terlihat ada 600 ini nih, 600 yang paling atas itu permintaan saat ini ada 602. Kita punya pesawat yang kursi ekonominya ada 213. Ini berurutan ya, kalian lihat di tulisan A30 ini di di sini nih. Aku males ngedit jadi ya udahlah, kalian cari nih angka 213 nih di sini nih, di bawah tanggal ada kode pesawat A330-300 733D. Nah, di sini ada 304 kursi. 304 kursi ya, akumulasi dari kursi ekonomi, bisnis dan kelas 1. Nah, di sini urutannya ngurut ya, ekonomi 213, bisnis 65, 26, kelas 1. Oke, kargonya 0. Kargonya 0 kan. Berarti artinya apa? Kalau aku jadwalkan di sini itu kargonya nggak akan berkurang. Nah, lihat ada sisa permintaan di sebelah pesawat ini, ada tulisan sisa permintaan. Kalau kita misalnya drag jadwal satu aja, asal aja hari Senin. Nah, lihat, yang semulanya 628 itu menjadi 202. Jadi pesawat ini kan bolak-balik. Nah, 628 itu adalah sisa penumpang yang ada di Turki dan ada di Phoenix. Kalau misalnya pesawat itu pulang pergi dua kali perjalanan, 2 kali terbang, berarti 2 kali ngangkut penumpang, artinya 213 dikali 2 berapa? 426 kan. Nah, 628 dikurangi 426 ya 202 sisanya. Nah, buat kalian para pemain pemula ya nggak usah ngitung-ngitung deh, capek gitu kan. Jadi mendingan kalian seperti ini aja nih, jadwalkan selama ini masih atasnya hijau bawahnya hijau, lanjut aja gitu, nggak masalah, nggak usah pusing, tenang aja, aman. Yang jadi masalah adalah
kalau kita mau kasih jadwal yang seperti ini, yang sudah merah. Nah, kalau misalnya kalian pilih akses rute, mau rute yang mana, katakanlah yang ini nih, Changsha. Ya, kalian mau rute Changsha dari 82 jadi minus 334. Nah, jangan sampai seperti itu, karena artinya apa, ya kalian penumpangnya udah habis, udah nggak ada yang diangkut, kalian terlalu banyak kursinya ada tapi penumpangnya tidak ada, jadinya pendapatannya ya cuma 102 cuma berapa penumpang nih, cuma 82 penumpang yang diangkut, masih ada 344 kursi yang kosong untuk ekonomi. Nah, pemain pemula hindari itu, jadi percuma kalian pesawat terbang tapi pesawatnya kosong gitu, buang-buang bahan bakar, buang-buang biaya operasi. Makanya jadwalkan untuk rute yang masih hijau nih, kayak gini nih. Kalau kita masukkan hari Sabtu, nah atasnya hijau, bawahnya hijau, let's go aja gitu kan. Nah, yang saya bilang tadi, Istanbul itu permintaan penumpang untuk kelas bisnisnya lebih banyak dibandingkan kelas ekonomi seperti ini. Masih ada penumpang bisnis 200 orang. Sultan ini nggak diangkut ini. Pesawat kalian pesawat ya buat rakyat biasa lah ya. Jadi ya nggak keangkut, sayang aja gitu. Nanti berarti, oh bang, satu rute berapa pesawat? Ya sesuaikan dengan permintaan. Kalau masih ada permintaan, oh masih ada 40, 222, 91 penumpang gitu, ya bikin nanti pesawat yang selanjutnya pesawat yang sesuai dengan ini, angka ini. Dan ingat, angka ini tuh dibagi dua, karena ini penumpang yang ada di Turki dan yang ada di bandara Phoenix Amerika, seperti itu. Oke, biar nggak penasaran, biar nggak penasaran, ada ya udahlah, aku korbanin aja lah ini 9. Aku langsung beli pesawat, langsung aku korbanin. Ya udah jadi nih pesawatku nih, udah datang. Nggak bisa langsung pencet jadwal, bisa langsung keluar. Kalau aku keluar dulu aja deh, karena ini video tutorial ya. Jadi pesawatku yang mana sih? Nah, filter penggunaan, biasanya yang paling kiri, yang ini angkanya 0, pendapatannya masih 0. Oh masih 0%, pendapatannya masih 0 gitu kan. Oke, kita jadwalkan saja gitu kan. Bandara yang tersedia ya seperti ini. Tangga filternya menurutku, karena ini aku setting konfigurasi kelas ekonomi, ini filter, pilih negara, kita pakai semua. Waktu penerbangan semua nggak apa-apa karena rutenya cuma sedikit, tapi kita bisa filter ekonomi. Nah, dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu ekonominya semakin besar ya, semakin atas semakin besar, semakin bawah semakin kecil. Kayak Changsha ini kecil. Kalau kalian bikin rute jangan yang Changsha dong, karena kalau mau nanti kalian Changsha ini mau bajir juga. Ini lihat, yang diangkut cuma 54 di hari Senin. Ada 292 kursi yang masih kosong. Atau mungkin kalian mau ngangkut yang kelas kelas bisnisnya ya, masih ada 169, masih ada 129. Nanti kalian bisa konfigurasi, cuman aku malas konfigurasi, jadi ya yang ada dulu aja gitu. Yang ada dulu ya seperti ini, ya, udah langsung jadi gitu kan, udah langsung jadi, langsung taruh aja, masih bisa. Nah cuman di sini yang udah merah adalah kargonya. Memang kalau di awal kargonya tuh sedikit banget ya, sehari itu cuma ada space kargo cuma ada berapa ya, 13 ton ya, sedangkan pesawat kita 5 ton. Nah kalau misalnya konfigurasi itu nanti deh, nanti
Kalian kalau misalnya mau memaksimalkan yang udah ada, ya udah jadwalin aja selama ini masih hijau. Oh, hari Senin masih hijau, masukin. Masih ada 195, coba kita masukin yang rute ketiga. Nah, udah merah nih. Ya kalau bisa hari selanjutnya aja dulu gitu kan. Hari Selasa, oh hari Selasa masih ada. Untuk yang ketiga, oh masih bisa nih, kecuali yang kargonya nggak apa-apa lah, yang kargo lah ya, kargo masih bisa ditoleransi. Tapi kalau yang penumpang kalau bisa dimaksimalkan. Hari Rabu, nah kalau 3 pesawat, 3 kali bolak balik ya bisa, masih ini minus merah ini. Lanjut di hari selanjutnya, hari Kamis. Oh hari Kamis ini bisa nih, masih ada 1000, 2 kali masih ada 669. Aku masih bisa nih, berarti hari Rabu bisa di 3 kali. Hari Kamis, oke, nah minus. Hari selanjutnya, terus cara maksimalin gimana bang supaya 100%? Ya buat dulu aja yang gini nih, yang kosongnya dulu, yang bisa kita maksimalkan dulu. Nanti kalau udah minus baru kita skip dulu, nanti tinggal isi-isi aja, gampang itu. Nah kayak gini nih, hari Minggu masih bisa, berarti yang hari Senin kita geser supaya hari Minggunya bisa masuk kan. Kayak main puzzle sih, puzzle ini nggak muat ya, berarti harus digeser lagi. Oke. Selama awalannya ini nih yang ada 15.30, 15.45 yang kuning ini, kuning bulat itu masih di hari Senin, itu bakalan masuk di hari Senin, bukan hari Selasa gitu. Kayak gini hari Minggu ini nih di 23, selama masih di hari di bawah jam 24 itu masih terhitung di hari itu gitu. Bahkan di 23.45 ya, ini masih terhitung hari Minggu. Tapi kalau udah 00 ini hari Senin, berubah kan angkanya kan. Ini 195, 00 195 kita geser sampai bawah, ini berubah, ini jadinya 669. Masih ini jadwal yang hari Minggu, demand yang hari Minggu. Oh masih belum muat juga, geser lagi, ayo. Sebenarnya sih main error manager ya main kayak gini, main puzzle gini kan. Yap. Nanti kalau udah pesawat kalian udah pendapatannya 1 miliar kayak gini mah udah nggak bisa dilakuin ya, ngabisin waktu ini. Oke, udah, ini udah menurutku udah maksimal. Cuma ada 1 minggu itu cuma ada satu setengah jam aja kosong. Oke kita balik. 99%. Pengen tahu gitu, ada nggak jadwal yang pesawat tadi itu kita istilahnya mubazir gitu kan, apa ya istilahnya sih tadi, tahu tuh apa ya, Bandara Tao tuh Qingdao. Nah kalian masukin aja nih di sini nih, AUH Abu Dhabi. Nah kalian drag di sini, selama yang atasnya masih hijau berarti di rute kalian itu pesawat di hari Senin itu tuh masih aman, pesawat kalian masih mengangkut penumpang yang full, kursi kalian tuh full. Yang bawahnya kalau merah abaikan aja, berarti kalau kalian masukin jadwal lagi itu bakal merah. Tapi di sini kan kita kan udah dijadwalkan ya, mungkin agak pusing sih penjelasanku, tapi ya seperti inilah. Hari Senin masih aman, masih ada sisa pesawat ini masih full. Hari Selasa
masih hijau, kecuali nah kalau misalnya merah berarti di hari Selasa yang udah terjadwal pesawat kita yang udah kita jadwalkan itu pada saat ini kan pesawat kita kan kapasitas kargonya 5 ton, sedangkan yang paling atas ini sisa di hari ini itu kan -11, berarti tidak ada kargo yang dibawa, jadi pesawat kita ini kosong kargonya gitu. Paham? Paham mulai ya, pokoknya berarti udah ini pesawat kita nih kosong kargonya. Kalau merah ini kosong, udah kosong gitu, kecuali yang hijau berarti masih ada sisa penumpang di hari itu. Ya intinya masih aman lah, ini kita full masih aman. Pesawat ini mengangkut penumpang yang sesuai dengan kebutuhan hari itu. Nah, untuk lihat pendapatan, lihat ini nih di bawah sebelah jadwal penerbangan pesawat ini buat bisa tahu pendapatan hari ini pesawatnya berapa, $430. Hari berikutnya 2 kali penerbangan 430 gitu. Oke. Ya gitu aja deh intinya, dimaksimalkan aja dulu sebelum beli rute, karena uangnya juga nggak ada kan, lihat uang saya tinggal 88 juta, mending ditabung dulu buat beli pesawat lagi, karena kalau kita lihat di sini manajemen rute di sini masih ada yang masih hijau seperti ini. Maksimalin dulu aja, kecuali yang merah ya, yang merah berarti tadi udah nggak ada, udah minus, itu artinya berlebih gitu. Ada kita punya pesawat ada bisa ngangkut 17 tapi nggak ada 17 ton tapi nggak ada kargonya, nggak ada permintaan, berarti di sini tandanya minus. Kalau kalian jadwalkan di hari itu kalian punya pesawat 10 ton ya percuma, 10 ton itu bakal kosong gitu. Oke gitu aja ya, di awal ya semangat lah main Iron Manager. Oke, terima kasih dan